Selanjutnya, pembahasan poin sumber permodalan BPRS. Itu dibagi menjadi 2 sumber. Yang pertama dari modal inti, yang kedua modal pelengkap. Dari modal inti itu terdapat modal inti utama dan modal inti tambahan. Dalam modal inti utama itu ada modal disetor, sekaligus juga ada cadangan tambahan modal, yang mana itu terdiri atas agio, dana setor modal, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba tahun-tahun lalu, dan laba tahun berjalan. Nah, maksud dari agio atau agio saham itu selisih lebih dari harga saham dengan nilai normal saham. Sedangkan maksud dana setoran modal atau bisa disebut modal setor gitu, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik. Terus maksud dari modal sumbangan yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga apabila saham tersebut dijual gitu. Terus maksud dari cadangan umum yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS. Selanjutnya, maksud dari cadangan tujuan ini bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS. Terus apa yang dimaksud dengan laba tahun-tahun lalu? Laba tahun-tahun lalu yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS. Jadi jumlah laba tahun lalu hanya diperhitungkan sebesar 50% sebagai modal inti gitu. Bila tahun lalu itu rugi harus dikurangi terhadap modal inti itu gitu. Jadi harus berkurang. Kemudian yang dimaksud dengan laba tahun berjalan yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan. Selanjutnya mengenai sumber permodalan BPRS, yang kedua itu modal pelengkap. Itu terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Slide selanjutnya mengenai sumber permodalan KCKS. Ini terdiri dari 2 modal. Yang pertama modal sendiri dan juga yang kedua modal pinjaman. Dalam modal sendiri ini diantaranya yang pertama simpanan pokok, yang kedua simpanan wajib, yang ketiga dana cadangan, dan juga hibah. Kemudian untuk yang modal pinjaman itu diantaranya yang pertama anggota, yang kedua koperasi lainnya dan atau anggotanya, yang ketiga bank dan lembaga keuangan lainnya, yang keempat penerbitan obligasi dan surat utang lainnya. Selanjutnya pembahasan poin yang terakhir yaitu sumber-sumber permodalan dalam keuangan mikro. Itu ada beberapa sumber. Yang pertama dana atau modal komersial serta dana sosial. Nah, dalam dana atau modal komersial ini itu diantaranya ada zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Itu dari masyarakat. Kemudian sumber permodalan dalam keuangan mikro yang kedua itu ada dana dari lembaga sumber. Nah, dana dari berbagai sumber itu yang pertama modal sendiri atau simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan. Terus yang kedua juga ada modal penyertaan. Yang ketiga program pemerintah atau KUR, LPDB, ultramikro, dan lainnya. Terus yang keempat
ada dana sosial Islam atau seperti wakaf, dan yang kelima ada modal pinjaman. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang belum paham, silakan bertanya, dan apabila teman-teman memiliki masukan ataupun tambahan materi yang belum tercantum, silakan untuk ditambahkan, dan jika ada argumen yang ingin disampaikan dalam diskusi kali ini, dipersilahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.